Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki serta diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana meridhoi takdir untuk mencapai ridho Allah. Seorang muslim wajib baginya mengimani perkara-perkara yang telah diberikan kepadanya berupa rukun iman. Seorang muslim yang baik bukan hanya mempercayai saja namun juga mengamalkan dari setiap bagian rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sebagai penganut agama yang kafah, haruslah terpenuhi keseluruhan itu sesuai tuntunan dan arahan dari Al-Quran dan hadis. Pada realitanya, sebagian manusia lupa dan lalai akan kewajibannya mempercayai hal yang sudah pasti tersebut. Manusia yang tersesat bisa saja melupakan Tuhannya dengan meniadakan Allah di setiap nafas hidupnya. Manusia bisa saja melupakan iman kepada malaikat dan hari akhir karena hati yang tersesat dengan tidak mempercayai suatu hal yang gaib. Manusia bisa saja melupakan iman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul Allah. Namun, manusia tidak bisa menghindari dari qada dan qadar Allah. Oleh karena itu, seorang muslim akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dikerjakannya. Pengertian qada dan qadar. Takdir atau lebih lengkapnya qada dan qadar memiliki unsur ikatan berkesinambungan. Qadar berarti ketika Allah telah menetapkan sesuatu akan terjadi pada waktunya, dan qada adalah tibanya masa ketika ketentuan yang telah ditetapkan terjadi. Oleh karenanya, qadar yakni suatu ketetapan Allah berlaku terhadap segala sesuatu sejak zaman azali, serta qada adalah pelaksanaan qadar ketika terjadi. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ham 2007. Rasulullah SAW berkata, "Kamu beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Semua yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT, seperti adanya pergantian siang dan malam, adanya alam yang indah, sebaliknya adanya hal-hal yang ditetapkan seperti bencana alam, musibah, dan lain sebagainya. Begitu pula adanya perbedaan keadaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan bermacam ragam, ada wujud yang sempurna atau kurang sempurna. Adapun Allah mengatur setiap kebutuhan manusia dan menempatkan kondisi manusia dalam berbagai macam hal yang berbeda. Karena yang demikian itu adalah sebuah ketentuan yang sudah pasti baik adanya, dan seharusnya manusia juga mampu mengimani sampai sedalam itu. Manusia dan takdir. Hadis di atas menyebutkan takdir baik maupun buruk. Oleh karena itu, manusia senantiasa mampu menyiapkan diri dan mental untuk menyambut bukan hanya suatu ketetapan yang diberikan kepada manusia dalam keadaan baik saja, namun juga manusia mampu mempersiapkan dalam keadaan buruk juga. Manusia akan lebih mudah menerima jika dirinya diberi keadaan takdir yang baik, seperti mendapatkan rezeki yang melimpah dan lain sebagainya. Namun, manusia akan susah menerima takdir baginya dalam keadaan buruk atau sebagai musibah dan cobaan. Karenanya, seringkali manusia frustasi dan menempatkan prasangka buruk kepada takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Sejatinya, manusia mampu membuat rencana yang hebat, mampu merencanakan untuk mencapai kepentingan dan tujuannya dengan detail dan rinci. Akan tetapi, sebagus-bagusnya rencana manusia, ketika Allah tidak meridhoi rencana itu,
terjadi, maka manusia mampu berbuat apa? Mau tidak mau kita harus menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk. Sehingga kita seringkali tidak menerima keadaan dan seringkali menyalahkan takdir Allah yang salah terhadap dirinya. Manusia mulai merasa bahwa nikmat yang diberikan Allah adalah suatu ketidakadilan. Musibah bisa saja menimpa kepada siapa saja terserah kehendak Allah. Misalnya, ketika seseorang pedagang yang berjualan dari siang sampai malam, dirinya telah bekerja keras serta mempunyai perhitungan bahwa ketika hari itu akan sangat ramai. Namun, karena hujan lebat, seharian alhasil pelanggan yang datang hanya sebanyak hitungan jari. Hal yang terjadi adalah pedagang tersebut tidak bisa menolak dari takdir yang demikian. Takdir yang demikian seringkali membuat kita jauh akan syukur kepada Allah. Ada pula perencanaan manusia yang telah merencanakan dan mempersiapkan tentang jodoh. Pada suatu hari, ada sepasang calon pengantin yang telah saling mengenal dengan cara ta'aruf sehingga mendapatkan keinginan yang sama, yakni melangsungkan ke jenjang pernikahan. Keduanya telah merencanakan dengan matang-matang apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahannya. Undangan telah dicetak dan disebarluaskan. Gedung pernikahan telah dipersiapkan. Kedua belah pihak keluarga telah saling mempersiapkan kostum dan hari pelaksanaan dengan matang. Semua hal tersebut menurut rencananya akan berjalan dengan sangat lancar dan baik. Tidak akan ada suatu hal yang mampu menghentikan rencana mulia mereka. Akan tetapi pada hari berlangsungnya akad pernikahan, mempelai pria mengalami musibah kecelakaan. Dengan satu mobil rombongannya menuju lokasi pernikahan. Allah pun berkehendak lain. Kecelakaan tersebut mengakibatkan meninggal dunia calon mempelai suaminya. Hal-hal di atas seringkali membuat manusia akan merasa bahwa dunia tidak adil, takdir Allah tidak bagus, dan merasa garis hidupnya tidak jelas. Namun, akan tiba saatnya manusia akan menyadari apa yang telah direncanakan oleh Allah adalah suatu hal yang terbaik bagi hidupnya. Tidak sedikit juga di antara banyak manusia yang memiliki hati yang tangguh dengan mampu menerima dan selalu bersyukur dengan semua apa yang telah Allah tetapkan. Rodiyatan mardiyatan. Kebanyakan muslim ketika ditanyai apa yang mereka cari dalam hidup ini, mereka selalu menjawab mencari ridho Allah, karena mereka ingin mendapat ridho dari Allah. Akan tetapi hal yang sebenarnya bahwa ridho Allah bukan untuk diminta dan dicari, tetapi untuk mereka lakukan. Karena subjek utama ridho Allah adalah diri mereka sendiri yang harus ridho kepada Allah, bahwa kemudian Allah ridho adalah hal yang otomatis. Karena tidak mungkin kalau mereka ridho dengan takdir Allah lalu Allah tidak meridhoi. Rumus sederhana di puncak firman-firman Allah, dengan siapa yang dipanggil Allah untuk memasuki hilir kemesraan cinta dengan Allah. Siapa yang kompatibel terhadap cinta Allah, karena unsur kompatibelnya adalah rodiyatan mardiyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Dari dalil di atas menyebutkan bahwa semua manusia di muka bumi ini bisa jadi Allah meridhoi dan menerima amalan kita, bisa jadi tidak, kecuali beberapa orang yang dijamin masuk surga oleh Allah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, semua manusia di dunia ini kedudukannya sama di mata Allah. Oleh karena itu, kita tidak usah sibuk mencari ridho Allah, akan tetapi kitalah yang harus terus-menerus ridho kepada Allah, karena rumusnya adalah rodiyatan mardiyah, bukan terbalik menjadi mardiyatan rodiyah. Jadi kitalah yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untuk kita. Jika ridho Allah dan terus ridho, efeknya pasti diridhoi Allah. Hal yang disebut kita ridho kepada Allah adalah
ridho kepada setiap aplikasi Allah dalam hidup kita. Misalnya, jantung kita berdetak menandakan bahwa Allah mempunyai urusan dengan jantung kita, dan kita harus ridho dengan nikmat demikian. Sebagaimana pohon, binatang, dan alam itu adalah 100% ekspresi dari ridho. Oleh karena itu, temukanlah ridho karena manusia adalah makhluk yang diberi akal untuk mengambil jalan dari kehidupan. Maka setiap hari manusia harus menemukan yang mana saja dari perilaku kita hari ini yang diridhoi Allah dan mana saja yang tidak diridhoi, termasuk yang mana perilaku kita yang mencerminkan ridho kepada Allah dan mana yang tidak. Itulah ukuran hidup. Seharusnya kita ridho berlangsung di setiap saat dalam hidup kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berdiri di fakta hidupnya, tidak berdiri di kenyataan hidupnya. Mereka berdiri di harapannya saja. Maka yang akan terjadi adalah akan selalu merasa kurang apa yang didapat dari hidupnya. Namun jika kita ikhlas berpijak di tempat dan momentum yang Allah beri, serta dengan meridhoi apa yang telah Allah karuniai kita sampai saat ini dengan posisi dan keadaan bagaimanapun, maka ridho Allah akan menyertai keikhlasan kita untuk melangsungkan kehidupan kita. Kesimpulan pada pembahasan Rodiatan Mardiatan adalah ketika umat muslim di dunia ini telah mengaplikasikan ridho untuk diridhoi, maka akan terciptanya hati yang senantiasa ikhlas kepada setiap ketentuan yang Allah berikan, serta kita menjadi hamba Allah yang insya Allah dimuliakan Allah karena mendapat ridho Allah. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dengan segala takdirnya. Referensi ini diambil dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ham, definisi qada dan qadar, serta kaitan di antara keduanya, Al-Manhaj 7 Juli 2007. Mutiara hikmahnya adalah barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat 46. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.